Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali mahasiswaku semua. Kita kali ini bertemu dalam mata kuliah biokimia dengan bahasan yang berbeda. 3 minggu yang lalu kita masih membahas mengenai respirasi dan pertemuan kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang imunologi. Ya, di sini kita akan mempelajari dasar-dasar dulu ya terkait dengan imunologi. Nah, jadi di sini imunologi sangat erat kaitannya dengan yang namanya sistem imun ya. Sudah pasti tahu ya, teman-teman di sini apa arti ataupun istilah definisi secara garis besar dari sistem imun. Nah, namun secara benar-benar harfiahnya, istilah sistem imun ini dikatakan sebagai sebuah mekanisme ya, semua mekanisme yang digunakan badan untuk mempertahankan keutuhan tubuh sebagai perlindungan terhadap bahaya yang dapat ditimbulkan berbagai bahan dalam lingkungan hidup. Nah, fungsi dari sistem imun sendiri yang pertama adalah untuk pertahanan. Ya, pertahanan terhadap apa? Pertahanan terhadap benda asing, ya. Dan homeostatis. Nah, homeostatis ini adalah suatu keseimbangan tubuh. Nah, jadi ketika adanya suatu benda asing yang masuk ke dalam tubuh, sistem tubuh ini pasti tidak akan berjalan secara sempurna. Oleh karenanya, kita memiliki sistem imun yang dimana di sana tugasnya adalah untuk menyeimbangkan kembali, untuk mengembalikan kembali fungsi tubuh yang tadi sudah dimasuki oleh benda asing. Dan yang ketiga adalah sebagai pengawasan, ya. Pengawasan adanya benda asing di dalam tubuh karena tanpa kita sadari, lingkungan kita ini banyak sekali benda asing yang bisa membuat penyakit. Nah, benda asing itu apa saja? Benda asing itu adalah suatu antigen, ya, atau suatu patogen. Nah, di mana benda asing yang masuk ke dalam tubuh itu bisa saja menimbulkan ataupun memacu sistem imun. Nah, antigen yang dapat memacu sistem imun ini disebut sebagai imunogen. Nah, namun imunogen ini adalah antigen, tapi tidak semua antigen itu adalah imunogen karena tidak semua antigen ataupun patogen yang masuk ke dalam tubuh itu dapat memicu sistem imun. Nah, lalu tadi kita sudah membahas apa arti dari sistem imun. Nah, di sini yang akan dibahas adalah imunitas atau kekebalan. Nah, jadi definisi dari kekebalan ini adalah kemampuan tubuh untuk menahan atau membatasi bahaya yang disebabkan oleh benda asing atau sel abnormal. Nah, contoh benda asingnya apa saja? Itu bisa saja benda-benda yang dapat memicu eh, adanya rasa tidak nyaman dalam tubuh sehingga dapat menimbulkan penyakit. Contohnya bulu hewan, kemudian debu. Nah, itu kita tahu ya, ini respon dalam tubuh dalam menjaga keseimbangan ataupun pengawasan itu dengan bersin. Nah, itu adalah salah satu imunitas. Ya, nanti kita akan bahas ada beberapa macam imunitas. Nah, sistem imun ini terbentuk dari berbagai organ ataupun sel di dalam tubuh. Yang pertama ada sel darah putih ya, sehingga sel darah putih ketika kita misalkan cek lab, kemudian diketahui adanya peradangan, biasanya sel darah putihnya itu sangat besar, leukositnya sangat besar, sehingga ia dapat digunakan sebagai suatu acuan apakah seseorang mengalami penyakit atau tidak. Kemudian ada sumsum tulang belakang dan kelenjar limfoid yang mencakup di sini ada kelenjar timus, kemudian limfe, lien, tonsil, serta adenoid dan jaringan yang serupa. Ya, jadi di sini memang beberapa pembentukan sistem imun ya, yang berperan dalam pembentukan sistem imun. Nah, ini kita lanjut pada pembagian sistem imun. Kita mengenal ada sistem imun yang non-spesifik dan sistem imun yang spesifik. Nah, apa perbedaannya? Jadi, sistem imun yang non-spesifik ini, kalau kita searching atau kita cari, ini sama hanya dengan sistem imun yang namanya innate. INNATE ya. Nah, jadi sistem imun non-spesifik ini adalah sistem imun yang ada sejak lahir, dibawa sejak lahir. Ya, contohnya di sini ada secara fisik untuk yang sistem imun non-spesifik, yaitu ada kulit,
selaput lendir, silia, batuk, dan bersin. Kita tahu bahwa kulit ini adalah suatu pertahanan ataupun sistem imun utama dalam tubuh. Mengapa demikian? Karena kulit adalah salah satu-satunya organ yang langsung berinteraksi dengan dunia luar. Nah, nanti misalkan kalau adanya patogen ataupun antigen yang akan masuk ke dalam tubuh itu melalui kulit, nah berarti kulit itu tidak bisa melakukan pertahanan. Karena apa? Karena terlalu banyak antigen. Jadi bagaimana kulit ini bisa merespon ya semua antigen itu tergantung dari sedikit atau banyaknya. Jika antigen tersebut sedikit itu masih bisa dihalau oleh kulit sehingga tidak akan menimbulkan penyakit ya, tidak akan masuk ke dalam sel. Nah, ketika antigen atau patogen itu sangat banyak, maka ia akan masuk ke dalam sel. Yang nantinya ini yang berperan adalah sistem imun spesifik. Nah, secara fisik ya tadi demikian ada 5 berarti ya seperti kita tahu misalkan kita mencium adanya benang serbuk sari ya, kemudian ada misalkan debu, bulu hewan. Nah, yang menjadi faktor utama dalam pertahanan tubuh itu adalah batuk ataupun bersin. Nah, kemudian yang larut ini secara biokimia ada lisozim, keringat, sekresi sebasek, kemudian asam lambung, laktoferin, asam neuramitik ya, dan secara humoral ini ada komplement, interferon dan CRP. Dan non-spesifik pun memiliki yang seluler. Nah, seluler itu adalah fagosit, sel NK ya, natular killer, nanti kita akan bahas, kemudian sel mas dan basofil. Dan untuk yang spesifik ini berarti masuk lagi ya dari kulit masuk ke dalam tubuh. Yang utama ini yang berperan adalah humoral terlebih dahulu. Nah, di mana untuk yang spesifik humoral ini yang berperan adalah sel B. Ia akan mengeluarkan suatu imunoglobulin, di mana imunoglobulin yang terbentuk dari sel B ini ada 5 macam. Ada IgD, IgM, IgG, IgA, dan IgA. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Apa maksud dari imunoglobulin ini? Nah, kemudian secara seluler ini ada sel T ya. Ini semua ada T helper, T sitotoksik. Ini akan kita bahas ya selanjutnya untuk lebih lengkapnya. Ya, karena sebetulnya sistem imun itu tidak bisa diberikan dalam satu waktu ya. Kalau dalam satu waktu, wah ini akan menjadi beberapa SKS. Namun saya akan mencoba rangkum dan nanti selebihnya silakan Anda belajar sendiri ya. Nah, jadi di sini adalah sel-sel yang sangat berperan dalam sistem imun ataupun respon imun. Di antaranya ada sel B, kemudian sel T, makrofag, sel dendritik dan Langerhans, dan sel natular killer, di mana mediatornya di sini adalah sitokin. Nah, yang pertama adalah sel B ya, ataupun limfosit B. Nah, di mana untuk limfosit B ini, ia terdapat pada darah perifer sekitar 10-20%. Ada di sumsum tulang, jaringan limfoid perifer, lien, dan tonsil. Nah, adanya rangsangan, apa maksud rangsangan di sini? Itu adalah suatu antigen. Berarti antigen yang dapat memicu munculnya sistem imun. Nah, adanya rangsangan yang berupa antigen, ia akan membuat sel B ini berproliferasi, berubah, berdiferensiasi menjadi sel plasma yang mampu membentuk tadi imunoglobulin. IgG misalkan ini adalah suatu imunoglobulin yang paling umum ya ditemukan ketika adanya infeksi. Nah, kemudian IgM. IgM ini adalah sistem imun pertama yang terbentuk ketika sel B ini berdiferensiasi. IgA ini ada biasanya di cairan ya, selaput lendir, kemudian di bagian mata. Nah, ini adalah sistem imun yang berada pada cairan. IgD ya, ini sebetulnya belum diketahui ya fungsinya untuk apa. Dan kemudian IgA ini adalah suatu acuan apakah seseorang tersebut terkena inflamasi atau tidak. Nah, coba misalkan kalau Anda pergi ke lab, kemudian cek lab, perhatikan dalam lembar cek lab itu pasti ada tulisan tentang IgG dan IgA ya, IgG dan IgA. Nah, biasanya di sana menjadi suatu acuan apakah seseorang tersebut terkena infeksi atau tidak.
Nah, kemudian yang kedua ini ada limfosit T atau sel T. Nah, ini lebih banyak ya limfosit T ini untuk persenannya kalau tadi 10-20%, ini 60-70%. Ia terdapat pada parakortek kelenjar limfe dan periarterioler lien. Ia punya reseptor, di mana reseptornya itu disebut sebagai TCR, yaitu T-cell reseptor yang berfungsi untuk mengikat antigen yang spesifik. Ia dapat mengekspresikan mol CD4 and CD8, di mana CD4 ini adalah suatu sel T helper ya. Nanti kalau di ujian jangan terkecoh. CD4 atau CD4 ini adalah T helper, sedangkan CD8 atau CD8 itu adalah sel T sitotoksik. Keduanya memiliki peranan dalam sistem imun. Untuk lebih lengkapnya, nanti kita akan bahas di mekanisme sistem imun. Nah, ini yang tadi sering disebut ya. Yang ketiga adalah sel NK atau disebut sebagai sel natural killer. Nah, jadi sel NK ini ada sel NUN. Dia bukan termasuk sel B ataupun sel T ya, dan dia pun tidak memiliki reseptor. Ia tidak menghasilkan antibiotik ya. Maaf, tidak AB ini bukan antibiotik ya, antibody maksudnya. Tidak menghasilkan antibody. Nah, seperti namanya sel natural killer ya. Natural killer ini jadi berarti ia memiliki suatu sinyal jika ada antigen, ia akan mematikan antigen itu sendiri. Bagaimana caranya? Itu dengan cara yang namanya apoptosis ya. Jadi dia secara natural akan membunuh suatu antigen yang masuk ke dalam tubuh sehingga dikatakan sebagai sel natural killer. Di mana untuk kadarnya ia adalah 10-20% dalam limfosit perifer, ia mampu membuat lisi sel tumor secara natural ya, tadi sudah dikatakan, dan ia mengekspresikan berbeda dengan limfosit T, ia mengekspresikan CD16 dan CD56 pada permukaan. Bentuknya pasti ia jauh lebih besar dibandingkan sel B dan sel T. Memiliki granula azurofilik dalam sitoplasma dan disebut juga sebagai large granula lymphocyte ya. Jadi saking besarnya ya dikatakan sebagai LGL ya, large granula lymphocyte. Nah, kemudian yang keempat, ini adalah sel dendritik atau Langerhans, di mana sel dendritik ini ia terdapat pada jaringan limfoid dan sel Langerhans ini terdapat pada epidermis. Jika nanti ada pertanyaan apa yang berfungsi sebagai APC, yaitu antigen presenting cell, itu adalah sel dendritik dan Langerhans. Nah, mengapa disebut sebagai APC? Jadi APC ini adalah suatu sel ya yang memberikan sinyal bahwa di dalam tubuh kita ini ada antigen masuk. Misalkan tadi ada antigen dari luar, kemudian dia akan masuk melalui kulit karena terlalu banyak antigennya, kulit tidak bisa melakukan pertahanan lebih, akhirnya dia masuk ke dalam tubuh. Nah, sel APC ini akan mengenali, akan memberi sinyal kepada antibodinya bahwa di sini telah ada antigen. Ya, jadi istilahnya APC ini adalah sel penyaji ataupun sel yang memberi sinyal utama bahwa tubuh telah terkena ataupun telah dimasuki oleh antigen. Mungkin kalau kita ibaratkan itu adalah penyusupnya ya, di mana APC ini adalah alarm ya, lampu alarmnya ya yang mengatakan oh di sini ada penyusup. Nah, hanya sebatas itu saja fungsi dari dendritik dan Langerhans sebagai IPC. Nah, kemudian ada sitokin. Nah, sitokin ini adalah suatu messenger molekul dalam sistem imun. Regulasi ini adanya interaksi antara limfosit, monosit, sel radang, kemudian sel endotel sehingga perlu adanya mediator agar terjadi kontak ya antara sel tersebut. Jadi karena memang banyaknya sel-sel yang terlibat di sini, jadi perlu adanya suatu stimulator ya di sini. Jadi stimulatornya itu adalah IL-1 sampai 17. Bu, IL itu apa? IL itu adalah interleukin ya. Kemudian IFN, interferon ya. Nah, di mana
kostimulator ini akan membantu interaksi ya dalam regulasi. Nah, kemudian regulasi apa di sini? Di sini adalah regulasi dalam sistem imun ya. Nah, 4 kategori sitokin ini ada 4 macam ya kategorinya. Yang pertama ada mediator imunitas humoral, kemudian ada yang berhubungan dengan regulasi pertumbuhan, aktivasi dan diferensiasi limfosit, akan mengaktifkan sel radang dan merangsang hemopoiesis. Nah, jadi di sini sitokin pun berperan. Nah, jadi di sini eh, tentang sel imun ya, di mana yang berperan ini banyak sekali ya. Ada leukosit, kemudian plasma sel, makrofag, dan sel mas. Nah, di mana leukosit ini banyak sekali yang berperan ya. Neutrofil, kemudian basofil. Basofil ini biasanya ia memberi sinyal ya, memberi sinyal adanya inflamasi. Kemudian eosinofil ini memberi sinyal jika adanya hipersensitivitas ya. Kemudian ada monosit dan limfosit. Nah, limfosit ini yang paling berperan dalam sistem imun. Nah, jadi misalkan kalau kita mau tahu inflamasi, berarti kita lihat kadar neutrofil dalam tubuh. Namun kita lihat bila ada antigen yang masuk sehingga respon imun kita dalam tubuh berlebihan, sehingga respon dalam tubuh ya, sehingga respon dalam tubuh itu menghasilkan antibodi yang banyak, kan otomatis jika tubuh menghasilkan banyak antibodi berarti ada antigen ya di dalamnya. Nah, ini yang harus dilihat adalah limfositnya. Apa saja di limfosit? Nah, ini ada sel B, sel sitotoksik ya, sel T, kemudian sel T helper, dan NK sel. Nah, contohnya dari keempat ini kita tahu kalau HIV itu adalah penyakit di mana adanya virus ya, ada antigen. Nah, untuk yang ingin mengetahui bagaimana seseorang apakah terkena HIV atau tidak, yang dilihat itu adalah sel T helpernya. Jadi, sistem imun kita itu sangatlah kompleks ya, sehingga masing-masing dari sel itu memiliki fungsi. Nah, ini ya contoh-contohnya. Contoh dari keadaan misalkan limfosit, ini contoh gambarannya ya. Ternyata kita tahu bahwa limfosit large itu jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran dari sel darah merahnya. Nah, kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang imunitas. Kita tahu ada beberapa tipe-tipe imunitas. Ada imunitas alami, ya, dan ada imunitas yang didapat. Imunitas alami ataupun natural ini merupakan kekebalan yang non-spesifik yang tadi saya katakan ya, seperti kulit, kemudian secara biokimia pun ada, di mana ia didapatkan sejak lahir. Jadi kita tidak perlu membentuknya. Kita sudah ditakdirkan ketika kita lahir kita memiliki imunitas alami ya, yaitu imunitas kekebalan non spesifik. Nah, dasar mekanismenya berupa kemampuan untuk membedakan antara sahabat dan musuh. Contohnya kulit. Jika ia udara biasa, ya kulit akan bekerja secara biasa. Namun, jika udara tersebut memiliki antigen, maka kulit ia akan bekerja. Ya, bekerja untuk apa? Untuk mempertahankan, untuk pengawasan, dan untuk menyeimbangkan tubuh. Ya, seperti itu. Jadi, barrier utama. Nah, untuk yang alami ini, ia mencakup sawar ataupun baril fisik ya, dan kimia, sel darah putih, serta respon inflamasi. Nah, berbeda halnya dengan yang alami, untuk yang didapat disebut juga akuisita, ia terbentuknya sesudah lahir. Ia akan terbentuk setelah seseorang terjangkit penyakit atau setelah mendapatkan suntikan penyakit yang sudah dilemahkan. Contohnya, kita tahu bahwa seseorang yang pernah mengalami cacar itu tidak akan mengalami cacar kedua kalinya. Apakah seseorang itu kebal? Bukan begitu. Jadi, seseorang itu meskipun ada terpapar virus masuk ke dalam tubuh, namun karena ia telah memiliki antibodi dari paparan sebelumnya, antibodi tersebut akan menghalau antigen cacar tersebut sehingga orang yang pernah terkena cacar itu untuk yang cacar kedua kalinya itu eh,
persentasinya sangat rendah karena di dalam tubuh itu sudah memiliki antibodi yang mampu mengenali antigen cacar sehingga cacar tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit pada seseorang yang pernah mengalami cacar. Nah, kemudian sistem imun pun erat kaitannya dengan yang namanya peradangan. Bila terjadi luka, ya, jaringan akan serangan bakteri, zat kimia, atau panas, maka akan terjadi perubahan pada jaringan yang disebut peradangan. Contohnya, ketika tangan kita misalkan sedang memasak ya, kemudian terkena panas ya dari cawannya, misalkan dari wajan ya, dari cawan, dari wajan. Nah, kemudian otomatis ketika kita mengenai yang panas tersebut, nanti tangan kita akan menjadi merah. Nah, jadi merah itu karena apa? Itu adanya respon imun. Karena adanya antigen berupa kimia, yaitu pemanasan. Ketika itu, ia akan memberikan respon di dalam tubuh bahwa tangan kita ini sedang mengalami sakit, sedang ada antigen. Akhirnya apa? Imun kita itu berkumpul di dalam tempat yang telah tadi terkena panas dan itu sebagai peradangan. Jadi memang itu adalah sistem alami tubuh gitu. Jadi leukosit ya terutama itu akan berkumpul di sana, itu akan melakukan proses penyembuhan ataupun healing ya. Jadi salah satunya radang itu sebagai acuan bahwa di dalam tubuh kita sedang melakukan istilahnya perang ya dengan antigen seperti itu sehingga terjadi peradangan. Nah, tanda peradangan itu apa saja? Yang pertama adalah vasodilatasi pembuluh darah lokal. Kemudian yang kedua, adanya permeabilitas kapiler. Jadi jangan kaget kalau misalkan radang itu menjadi bengkak. Kemudian akan terjadi proses pembekuan. Ada migrasi dalam jumlah besar neutrofil dan monosit. Ya, jadi ini tadi yang akan berkumpul di daerah peradangan. Kemudian akan terjadi udem, jaringan oleh reaksi histamin, bradikinin, serotonin, dan prostaglandin. Nah, ini adalah mekanisme peradangan ya. Jadi misalkan ada agent injury ya yang dapat menyebabkan sakit, kemudian sel ini akan rusak, dan kemudian sel yang rusak ini akan mengeluarkan, akan merilis yang namanya kinin, kemudian histamin, dan zat kimia lainnya. Sehingga menyebabkan apa? Yang pertama adalah menyebabkan vasodilatasi dari darah ya. Kemudian kapiler ini menjadi banyak ya, menjadi bocor karena terlalu banyak sel-sel yang berkumpul ini bisa menjadikan kebocoran dari kapiler ya dan akan terjadi penumpukan neutropil dan monosit. Nah, di mana untuk terjadinya vasodilatasi ini akan menyebabkan tingginya ya aliran darah dan akan menyebabkan rasa panas. Kemudian warnanya akan memerah. Nah, kemudian jika ada kebocoran misalkan dari dinding kapiler itu akan menyebabkan nyeri. Nah, kemudian hasil-hasil dari agent injury ini akan dilakukan proses penyembuhan healing oleh siapa? Oleh adanya neutrofil, monosit ya yang tadi sebagai sistem pertahanan tubuh kita. Nah, ini sebetulnya natural killer cell atau sel NK ini seperti halnya limfosit. Secara spesifik, ia akan menghancurkan sel yang terinfeksi virus dan sel-sel tumor dengan cara melisiskan langsung membran tersebut begitu NK terpapar yang dinamakan sebagai peristiwa apoptosis. Nah, sel NK ini ya jadi mikroba masuk kemudian di fagositosis yang kemudian akan di apoptosis dan kemudian sel yang sudah terinfeksi ini akan menjadi lisis ya. Ini adalah rangkaian bagaimana sel natural killer ini bekerja di dalam tubuh. Kemudian ini adalah respon imun spesifik. Ya. Nah, di mana respon imun spesifik ini kekebalan atau imunitas humoral. Kekebalan ini kan ada dua ya tadi. Jadi respon imun spesifik itu ada humoral dan ada yang seluler. Untuk yang humoral ini, jadi kekebalan terjadi karena adanya pembentukan antibodi sel plasma. Ya, di mana sel plasma ini kita tahu ia dibentuk dari limfosit B.
Nah, sedangkan untuk yang seluler ini terjadi karena adanya limfosit yang dibuat oleh limfosit T. Nah, jadi yang banyak berperan dalam imunitas humoral itu adalah sel B dan yang banyak berperan di imunitas seluler itu adalah sel T. Meskipun dalam pembuatannya limfosit B ini nanti dibantu oleh sel T. Nah, ini ya. Ini adalah pembagian antibodi yang berperan untuk imunitas seluler dan humoral. Untuk yang seluler ini lebih banyak ya, karena memang ini lebih kompleks dibandingkan dengan yang humoral. Yaitu yang berperan adalah leukosit meliputi neutrofil, kemudian eosinofil, basofil, monosit, limfosit besar, dan limfosit kecil. Sedangkan untuk yang humoral, ini yang berperan adalah antibodi dan molekul proteinnya. Nah, ini kita bahas dulu yang pertama adalah imunitas humoral ya. Jadi kita tahu bahwa setiap sel B memiliki reseptor pada permukaannya untuk berikatan dengan antigen tertentu. Bila sel B terpapar oleh antigen, maka sel B akan terangsang untuk berdiferensiasi menjadi sel plasma. Dan sel plasma ini akan membuat antibodi yang akan disekresikan ke sirkulasi darah, di mana antibodi tersebut adalah gamma globulin yang tadi ya imunoglobulin yaitu Ig. Ada berapa macam ya tadi IgD, IgA, IgA, IgM ya. Itu adalah beberapa imunoglobulin yang dihasilkan oleh sel B ataupun limfosit B. Nah, ini adalah paparan secara lebih jelas ya, apa fungsi dari imunoglobulin yang sudah dibuat ataupun dibentuk oleh sel B. Nah, IgM ini ada sekitar 10% dari total imunoglobulin. Terutama ia terdapat dalam cairan intravaskuler, imunoglobulin pertama yang dihasilkan sebagai reaksi terhadap infeksi bakteri dan virus, membantu pengikatan reseptor dengan antigen, dan mengaktifkan sistem komplement. IgG ini sangat banyak ya, 75% dari total imunoglobulin. IgG ini merupakan imunoglobulin yang terbanyak di dalam darah. IgG dan IgM memiliki fungsi dalam respon imun terhadap bakteri dan beberapa virus, dan ia memiliki kemampuan dapat melewati plasenta. Nah, ini contoh ikatannya ya, adanya antigen dan antibodi, jadi adanya suatu sinyal ya dari suatu antigen yang namanya epitop, itu akan memberi sinyal bahwa saya ini adalah suatu antigen. Nah, epitop ini akan dikenali oleh antibodi sehingga ia hampir ikatannya itu sama dengan obat dengan reseptor ya. Jadi ia bisa melekat antara antigen dan antibodi. Nah, yang lainnya ini adalah IgA. IgA ini adalah yang paling kecil ya, yang paling sedikit kadarnya dibandingkan dengan imunoglobulin. Ia terdapat dalam serum dan mediator antibodi untuk respon imun terhadap asma dan hay fever. Nah, jadi biasanya untuk seseorang yang memiliki demam akibat infeksi, kemudian memiliki penyakit asma, ketika penyakitnya kambuh, nah ini IgG ini biasa IgA ya. IgA ini kadarnya sangat banyak di dalam tubuh ya. Kemudian untuk IgA, ia disekresikan oleh saluran pencernaan, saluran pernafasan, saluran kemih dan terdapat juga dalam air susu dan air mata. Nah, kemudian IgD yang terakhir adalah 0,2% dari total imunoglobulin. Ia terdapat di permukaan sel B tapi belum diketahui fungsinya. Nah, jadi misalkan kita tahu ya di sini IgA terdapat juga dalam air susu. Nah, jadi ini yang menjadi dasar mengapa seorang ibu sebisa mungkin ya bisa menyusui anaknya. Karena apa? Di dalam tubuh ibu tersebut ada IgA yang bisa diwariskan kepada anaknya, sehingga banyak yang bicara bahwa untuk anak-anak yang mendapatkan ASI, itu sistem kekebalan tubuhnya jauh lebih besar dibandingkan dengan anak yang hanya mendapatkan susu formula. Ya, jadi penuhilah hak anak ya untuk para calon ibu karena berdasarkan teori pun memang mengatakan bahwa
antibodi bisa diwariskan ya dan terdapat dalam air susu untuk diwariskan kepada anaknya. Nah, ini adalah sistematika dari respon imun humoral. Ya, kita tahu ketika misalkan kulit tidak bisa menghalau adanya antigen karena antigen terlalu banyak, antigen ini akan masuk ke dalam tubuh. Nah, ini disebut sebagai primary response. Nah, masuk ke dalam tubuh ini, antigen ini kan kita tahu biasanya antigen ini diliputi oleh lapisan polisakarida ataupun lipid. Nah, polisakarida ataupun lipid ini akan memberikan sinyal bahwa saya ini adalah benda asing dalam bentuk epitop. Nah, ketika adanya sinyal dari antigen yang mengeluarkan epitop ini akan dikenali ya, akan dikenali oleh sel B ya. Kemudian sel B ini akan berproliferasi. Menjadi apa berproliferasinya? Ada yang menjadi sel plasma, dan ada yang menjadi sel B memori. Sel B memori ini akan disimpan di dalam tubuh yang tadi seperti cerita soal cacar. Akan memiliki memori di dalam tubuh bahwa pernah ada virus ataupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Jadi ketika virus ataupun bakteri tersebut masuk lagi ke dalam tubuh, kita telah memiliki antibodi. Nah, kalau sel plasma ini ia akan menghasilkan antibodi dalam bentuk apa yang tadi IgG, IgM, kemudian IgE ya yang kelima antibodi itu akan dilepaskan oleh sel plasma ya. Nah, kemudian sel-sel ini akan terus berdiferensiasi sehingga antibodi di dalam tubuh itu akan banyak. Semakin banyak seseorang tersebut terkena penyakit, maka memungkinkan semakin banyak imunoglobulin ya, imunoglobulin yang ada terdapat dalam tubuh seseorang yang pernah terinfeksi tersebut. Nah, ini kita lihat ya, tadi ada primary respon dan ada secondary respon, di mana untuk yang secondary respon ini memiliki respon yang jauh lebih besar dibandingkan dengan primary respon. Ia memiliki antibodi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan primary respon ya. Dan kita tahu bahwa memori sel itu long life, itu selamanya ada di dalam tubuh ya, selama tubuh kita eh, tidak apa ya, tidak memiliki penyakit yang berkaitan dengan sistem imun ya. Nah, ini adalah bagan ya, the secondary response is like this, dan secondary response ini memiliki respon yang sangat cepat ya. Dan tadi dikatakan bahwa untuk yang non spesifik seperti kulit itu responnya cepat, namun ia tidak bisa memiliki sel B memori ya, dia tidak bisa memiliki memori sel di dalam tubuhnya. Nah, sedangkan untuk yang respon imun spesifik, untuk yang primary responnya ini sangat lama waktunya, jauh dibandingkan dengan yang sistem imun tadi ya yang non spesifik. Namun pada secondary responnya ini terbilang jauh lebih cepat dibandingkan dengan primary respon. Nah, itu ya kesimpulannya. Nah, imunitas, kita akan berbicara tentang macam-macam imunitas karena tadi kita sudah membahas sedikit ya tentang imunitas alami. Nah, imunitas ini sebetulnya ada alami, ada buatan, ada yang aktif dan ada yang pasif. Nah, untuk yang alami ini misalkan adanya infeksi yang masuk ke dalam tubuh, adanya patogen yang masuk ke dalam tubuh sehingga respon imun kita itu akan merespon ya dan akan terjadi pembentukan antibodi di dalam tubuh. Itu ada yang aktifnya. Yang pasifnya ini ada pemberian antibodi ya dari plasenta ibu. Untuk yang buatannya, ini aktifnya itu adalah vaksin, di mana yang sudah dilemahkan. Contohnya, kita selama ini sudah mendapatkan vaksin. Nah, ini adalah antibodi buatan yang dibuat secara aktif. Nah, yang pasif itu adalah injeksi imun serum. Ya, ini contohnya adalah gamma globulin. Jadi nanti kalau ditanya, misalkan serum itu termasuk mana? Berarti serum itu termasuk dalam eh, imunitas buatan pasif ya, pasif immunity acquired ya, artifisial. Nah, di sini sel B akan mengenali antigen dan akan memproduksi antibodi. Di sini ya tadi sudah dikatakan bahwa aktif imunitas dapat natural ataupun dapat artifisial.
Nah, di sini ikatan ya antara antigen dan antibodi ini akan terjadi kemungkinan beberapa hal di dalam tubuh. Bisa jadi ia akan diinaktivasi oleh agen penetral, oleh agen aglutinasi, dan oleh agen presipitasi. Nah, nanti untuk yang diinaktivasi oleh agen-agen ini, ia akan menyebabkan fagositosis. Nah, sedangkan untuk yang difix dan diaktifasi oleh komplement, ini bisa menjadi sel lisis, sel inflamasi, ataupun menjadi sel fagositosis. Ya, jadi nanti kalau misalkan saya tanya, jika adanya kompleks antigen antibodi kemudian diinaktivasi oleh agen aglutinasi, apa yang akan terjadi? Yaitu akan terjadi peristiwa fagositosis. Tadi sudah humoral, selanjutnya ini adalah imunitas seluler. Limfosit T atau sel T sitotoksik memegang peranan utama dalam imunitas seluler. Sel T mempunyai reseptor pada membran selnya untuk antigen tertentu. Ia tidak mensekresikan antibodi, namun harus kontak langsung dengan sel targetnya. Dan umumnya sel T ini akan menjadi sel T aktif setelah beberapa hari terpapar oleh antigen. Nah, jadi sebelum sel T ini aktif, ada yang namanya sel T naif. Nah, sel T naif ini nanti akan diaktifkan, ya, akan diaktifkan dibantu oleh sel B sehingga akan menjadi sel T yang aktif. Nah, pada awalnya yang akan terbentuk ini ada sel T helper. Stadium respon ini ada beberapa stadium, ya, ada 4. Yang pertama adalah stadium pengenalan, kemudian berproliferasi, kemudian merespon, dan melakukan efektor. Kita akan bahas satu persatu bagaimana respon imun ini terjadi ya di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah stadium pengenalan. Ini merupakan tahap pertama dan tahap yang paling penting di mana kemampuan dari sistem imunitas untuk mengenali antigen sebagai unsur yang asing atau bukan dari dirinya sendiri. Ia akan bertanya kepada tubuh apakah ia sahabat ataupun musuh, ya, yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Ini yang berperan adalah nodus limfatikus dan limfosit. Ketika benda asing masuk ke dalam tubuh, maka limfosit yang beredar ini akan mendekati dan melakukan kontak fisik ke permukaan. Nah, begitu adanya kontak ya, limfosit ini limfosit dan makrofag ya akan menghilangkan antigen atau dengan cara mengambil cetakan strukturnya. Ini adalah stadium pengenalan. Kemudian ada stadium proliferasi. Limfosit yang beredar dan mengandung pesan antigenik disentisasi ini akan kembali ke nodus limfatikus terdekat. Kemudian akan menstimulasi sebagian limfosit nonaktif ataupun dorman yang menghuni nodus tersebut untuk membesar, membelah diri, mengadakan proliferasi dan berdiferensiasi menjadi limfosit T atau B. Contohnya, adanya pembesaran nodus limfatikus dalam leher yang menyertai sakit leher ya. Jadi adanya peradangan itu merupakan suatu stadium proliferasi. Kemudian ada stadium respon. Dalam stadium ini limfosit sudah berubah fungsi dengan cara humoral atau seluler. Respon humoral inisial ini adalah limfosit B memproduksi antibodi yang kemudian dilepaskan ke dalam aliran darah dan kemudian secara seluler limfosit yang sudah disentisasi ini akan ditransformasikan menjadi sel T sitotoksik yang akan menyerang langsung mikrobanya. Dan yang terakhir ini adalah stadium afektor ya. Di mana stadium afektor ini antibodi dari respon humoral dan sel T sitotoksik dari respon seluler akan menjangkau antigen dan mengikat antigen tersebut yang kemudian akan menghancurkan mikroba yang menginvasi tubuh atau netralisasi toksis secara total. Penghancuran antigen ini dilakukan oleh antibodi, kemudian komplement, makrofag, dan sel T sitotoksik ya. Jadi di sini intinya semuanya ini akan terjadi suatu yang namanya makrofag ya. Jadi akan dimakan oleh makrofag, akan dibunuh oleh makrofag ya. Dimana di sini memang yang berperan ini banyak
sel T ya. Nah, meskipun di sini banyak yang berperan sel T, kita tahu bahwa sel T ini berasal dari sel B ya. Kemudian ada subpopulasi sel T ya. Sel T sitotoksik ini yang akan memusnahkan sel yang mengandung antigen asing seperti antigen virus, kemudian sel kanker, dan sel yang ditransplantasikan. Nah, jadi mengapa misalkan transplantasi sel itu sangat besar resikonya? Karena ditakutkan nanti akan terjadi terlalu banyak respon imun dalam tubuh. Karena misalkan ada cangkok hati ya, transplantasi hati, itu kan sebetulnya benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Benda yang sahabat di dalam tubuh ya, tubuh kita saat ini gitu. Ia akan dikenali sebagai sel yang biasa saja dalam tubuh. Ketika ada sel asing yang masuk dalam tubuh akibat transplantasi, sistem imun itu pasti akan merespon itu adalah benda asing sehingga orang-orang yang mengalami transplantasi organ itu harus dipantau kesehatannya karena ditakutkan sistem imunnya tersebut menjadi penyakit bagi orang itu sendiri. Nah, kemudian ada sel T penolong ya, tadi namakan sebagai sel T helper. Ia akan merangsang sel B untuk aktif membentuk antibodi, merangsang aktivitas sel T sitotoksik dan sel T supresor dan makrofag. Sel T ini mensekresikan interleukin. Sel T penekan ini akan menekan produksi antibodi oleh sel B dan menekan keaktifan sel T sitotoksik dan sel T penolong. Nah, 60-80% sel T dalam sirkulasi darah ini adalah sel T helper yang memiliki peranan dalam menghidupkan kekuatan penuh limfosit yang aktif dan makrofag. Supresor sel T ini berperan membatasi reaksi imun sehingga hubungan antar limfosit dalam keadaan seimbang. Karena kita tahu ya, sistem imun kita memang berfungsi sebagai homeostasis untuk menjaga keseimbangan dalam tubuh. Nah, ini aktif limfosit ya. Jadi memang kita tahu bahwa pembentukan limfosit ini terjadi dalam sumsum tulang belakang sehingga sumsum tulang belakang ini sangat erat kaitannya dengan pembentukan dari sistem imun di dalam tubuh. Ya, intinya seperti itu. Nah, ini jadi summary ya atau kesimpulan di mana kita tahu bahwa sistem imun itu ada humoral dan ada yang seluler ya, cell immediate response imun. Pada awalnya ini ada antigen ya. Antigen ini akan dihalau oleh makrofag, kemudian APC ya, APC yang tadi sel dendritik dan Langerhans sebagai suatu sinyal bahwa oh di sini ada benda asing dalam tubuh. Nah, adanya APC ini ia akan menstimulasi sel T helper. Sel T helper ia akan mengaktifkan sel B dan akan mengaktifkan sel T dan di mana sel B ini akan berubah menjadi plasma sel yang nanti plasmanya ini akan mengeluarkan antibodi berupa IgG, IgD, IgA, IgM ya. Dan yang lainnya, sel B ini akan berdiferensiasi menjadi sel B memori. Nah, sedangkan untuk sel T ini, ia akan mengaktifkan sel T sitotoksik, kemudian ia akan melakukan proses yang namanya proses fagositosis ya untuk yang sel T ini. Nah, kemudian ia pun akan mengaktifkan sel T memori. Jadi intinya seperti itu. Meskipun secara kesimpulan kok ini sepertinya singkat padat sekali ya. Namun dalam prosesnya ini banyak sekali sistem imun apapun sel-sel yang berperan dalam sistem imun ini terlibat di dalamnya. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun. Apakah sistem imun saya dengan teman-teman ini sama atau berbeda? Tentunya akan berbeda meskipun kita memiliki sistem imun bawaan sejak lahir. Yang pertama, usia. Terkait usia, semakin besar usia biasanya respon imunnya itu menurun ya. Jadi seperti kurva ya. Pada awalnya sistem imunnya sedikit karena masih anak-anak, kemudian akan meningkat dan seiring dengan berjalannya waktu menua ini usia ekstrim ia akan terjadi penurunan respon imun. Nah, kemudian secara gender ini adanya peran hormon estrogen dan androgen dapat mempengaruhi sistem imun. Yang ketiga, nutrisi. Pemberian nutrisi meskipun lahirnya sama beratnya, namun pemberian nutrisi oleh ibunya berbeda itu akan membedakan sistem imun pula. Sehingga mengapa 1000 hari pertama anak itu sangat dipantau karena itu adalah untuk pembentukan sistem imun sebagai bekal ya anak untuk
nanti untuk masa depannya. Ya, jadi nanti para calon ibu, calon bapak di sini harus memperhatikan gizi dari mulai anak itu usia sangat kecil ya. Jadi disebut sebagai 1000 hari pertama. Kemudian ada faktor-faktor psikoneuroimunologik ya. Jadi respon imun diatur oleh neuroendokrin. Ada kelainan organ lain seperti luka bakar ataupun cacat, ia akan mempengaruhi sistem imun. Penyakit kanker, biasanya sel-sel kanker ini memiliki kemampuan untuk menekan sistem imun, sehingga sistem imun seseorang meskipun usianya itu adalah usia dewasa yang sangat baik ya, harusnya sistem imunnya itu akan disupresi, akan ditekan sistem imunnya. Kemudian obat-obatan yang dapat menimbulkan imunosupresi ya, diantaranya antibiotik, kortikosteroid. Nah, ini biasanya antibiotik. Jadi jangan sampai kita baru batuk sehari, bersin sehari, udah minum antibiotik ya. Padahal efek dari antibiotik itu ya sangatlah jelek kalau tidak sesuai pemakaiannya ya. Kemudian kortikosteroid ya, dan obat-obat antiinflamasi non steroid atau NSAID dan preparat sitotoksik. Yang terakhir adalah radiasi, di mana radiasi ini dapat menghancurkan limfosit dan kita tahu bahwa limfosit ini sangat banyak berperan dalam sistem imun. Nah, gangguan sistem imun ini pun yang jadi suatu acuan ya, apakah sistem imun di dalam tubuh itu bisa berjalan secara seharusnya atau tidak, secara normal atau tidak. Jadi ada beberapa memang yang mengalami gangguan pada sistem imunnya. Contohnya, lack of response, jadi imunodefisiensi, kekurangan sistem imun, AIDS, leukemia. Kemudian ada penyakit autoimun. Kalau autoimun itu justru bisa dikatakan sel yang baik di dalam tubuh ia dianggap sebagai sel jahat. Ya, sel yang baik di dalam tubuh bisa dianggap sebagai antigen. Contohnya DM tipe 1, kemudian kalau DM tipe 1 ini berarti bawaan ya, turunan dari orang tuanya biasanya. Kemudian miastenia gravis, multiple sklerosis, dan penyakit Graves. Yang ketiga adalah overactive respon, alergi atau hipersensitivitas. Nah, jadi penyakit asma, alergi ini sebetulnya adalah gangguan sistem imun, di mana misalkan saya jika terkena debu sedikit saya pasti langsung alergi rinitis ya, sedangkan teman saya misalkan terkena debu yang sama ya iya responnya biasa saja. Berarti adanya gangguan sistem imun tapi tidak begitu berarti ya kalau yang untuk rinitis itu adalah overactive respon, terlalu aktif merespon ya. Nah, bahasannya sangat panjang ya, tapi sebetulnya untuk imun ini sangat panjang sekali. Harusnya tidak dalam satu pertemuan, tapi dalam satu mata kuliah ya. Karena kita tadi meskipun ada dibahas sedikit tentang interleukin, tapi kita tidak membahas lebih dalam. Nah, jadi di sini teman-teman, jika ada yang ingin mengetahui lebih lanjut, lebih dalam terkait dengan sistem imun, karena seru ya untuk mata kuliah ini jika Anda mempelajarinya lebih dalam, silahkan baca secara mandiri ya. Dan ini yang saya sampaikan adalah hal yang harus teman-teman ketahui ya. Jadi minimalnya adalah materi yang saya berikan dan maksimalnya silakan teman-teman di sini membaca lagi materi terkait dengan imunologi ini. Bisa membaca dari buku ataupun membaca pustaka lainnya ya seperti jurnal ataupun penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya, mungkin sekian untuk pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Saya tutup pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.